Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berta Erwin Slam, dosen pembimbing kelompok B08 pada mata kuliah Masyarakat Cerdas. Mata kuliah ini merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan kritis, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan di masyarakat. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga menerapkan ilmu dan teknologi secara langsung di lapangan. Kelompok yang saya bimbing kali ini melaksanakan proyek di Senggarang Boyan, Kecamatan Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Adapun anggota kelompok ini terdiri dari Khairul Ilham, Akbar Nurrahman, Aditya Firmansyah, Petra Cia, Saron Elizabeth Purba, Sapar Hidayat, dan Az-Zahra Dwi Maulani. Saya sangat mengapresiasi semangat, kekompakan, dan dedikasi mereka selama menjalankan kegiatan ini. Dalam prosesnya, mahasiswa juga menerapkan prinsip desain rekayasa seperti design thinking dan engineering design process atau EDP untuk menciptakan solusi yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui tahapan seperti perancangan, prototyping, dan pengujian pengguna, mereka belajar memahami kebutuhan masyarakat sekaligus mengasah kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, serta memecahkan masalah secara efektif. Saya berharap pengalaman ini menjadi langkah awal yang berharga bagi mahasiswa untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, adaptif, dan berdaya saing. Semoga hasil kerja keras mereka membawa manfaat nyata bagi warga desa Senggarang Boyan dan menjadi inspirasi bagi mahasiswa lain untuk terus berkarya dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada sesi ini saya akan memaparkan inovasi yang saya kembangkan terkait peningkatan keamanan dan keselamatan warga pada malam hari melalui penerangan jalan berbasis tenaga surya. Saya Vetrasia Sharon Elizabeth Purba dengan NIM akhiran 73 dari Teknik Elektro. Jadi masuk ke dalam pendahuluan. Nah, masalah utama yang ditemukan di lapangan adalah minimnya penerangan jalan beberapa titik di Kampung Senggarang Boyan. Jadi pada malam hari permasalahan ini muncul karena beberapa lampu jalan yang sudah terpasang tidak lagi berfungsi dan serta masih adanya area yang menggunakan lampu rumah warga. Jadi untuk memahami lebih jelas titik permasalahannya, saya melakukan observasi lapangan. Nah, hasilnya ini penerangan yang minim ditemukan pada dua titik utama, yaitu di sepanjang pinggir jalan besar dan pada ganggang akses kecil warga. Nah, pada jalan besar, beberapa lampu yang terpasang sudah tidak berfungsi dan dibiarkan begitu saja tanpa perbaikan. Sedangkan di ganggang kecil, sama sekali tidak terdapat lampu penerangan umum, sehingga hanya mengandalkan lampu rumah warga. Dari hasil observasi ini terlihat bahwa masalah penerangan tidak hanya soal jual lampu, tapi juga soal berkelanjutan energi dan keperawatan. Berdasarkan teman tersebut, saya masuk pada tahap engineering design proses. Pada proses ini dimulai dari analisis akar masalah, kemudian dilanjutkan dengan brainstorming untuk mencari beberapa alternatif solusi. Nah, sebelum menetapkan desain akhir, seluruh anggota kelompok membuat sketsa masing-masing sebagai bagian dari proses brainstorming. Sketsa ini merupakan gambaran awal dari ide yang mungkin diterapkan untuk menyelesaikan masalah dari kategori keamanan dan keselamatan. Berikut adalah gambar sketsa dari anggota kelompok saya. Nah, ini adalah sketsa terpilih yang menggambarkan rancangan lampu jalan berbasis panel surya yang dilengkapi dengan sensor cahaya. Panel surya digunakan untuk mengumpulkan energi pada siang hari, kemudian energi tersebut disimpan di dalam baterai. Saat malam hari atau ketika lingkungan gelap, sensor cahaya akan secara otomatis menyalakan lampu LED tanpa perlu dikontrol secara manual. Untuk memastikan bahwa rancangan ini berfungsi dengan baik, jadi saya membuat prototipe sederhana dan melakukan pengujian dengan kondisi cahaya yang berbeda. Nah, hasilnya sistem dapat menyala ketika gelap dan mati ketika terang. Selain itu, saya melakukan user testing kepada warga sekitar dan warga pun menyambut baik inovasi ini karena dianggap praktis, hemat listrik, dan dapat meningkatkan keamanan warga. Nah, sebagai kesimpulan,
Inovasi lampu jalan tenaga surya ini hadir sebagai solusi yang sederhana namun fungsional untuk mengatasi permasalahan minimnya penerangan di Kampung Singaramoyan. Sistem energi terbarukan dan sensor otomatis menjadikan alat ini lebih efisien, ramah lingkungan, dan mudah diterapkan dengan adanya penerangan yang memadai. Diharapkan rasa aman warga meningkat dan aktivitas malam hari dapat berjalan dengan nyaman. Selain itu, inovasi ini juga diharapkan dapat menjadi angka awal penerapan teknologi sederhana berbasis energi mandiri di lingkungan masyarakat, sehingga kampung tidak hanya lebih terang dan aman. Demikian pemaparan inovasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga inovasi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan dapat dikembangkan. Sekian, terima kasih.